Halo guys, selamat datang di Garutan Channel Excited. Kita sudah bersama dengan dengan dua kesangalan. Apalagi kalau bukan dengan itu reviewer film ini, film terpopuler, reviewer film terpopuler, kita kocak terpopuler, terfoto, like a flash. It's a house party, it's a house party. Selamat datang di segmen ADCLS. Ada apa di sinema? Pertanggal berapa ini, Es? 31 Oktober. Oh, film udah ganti nih. Film udah banyak yang ganti ya. Film-film apa aja yang sedang tayang di bioskop, guys? Jadi lagi belum ada box office ya. Belum ada box office ya. Cuman kayak film numpang lewat, film yang mengisi jatah aja nih. Black Phone masih tayang, Writer Odyssey, Chainsaw Man, Rangga dan Cinta, One Battle After Another, Gete Ireng, Kang Solah juga masih ada, Tron, Stolen Girl, Air Mata di Ujung Sajadah. Nah, ini film baru ada Si Paling Aktor. Ini tuh filmnya, tau nggak filmnya siapa? Oh, bukan ya? Bukan ya? Gue pikir si Jerome Kurnia anjir. ya? Nggak, biasa aja, berarti biasa aja. Kalau Jerome Kurnia baru tuh. Jerome Kurnia baru ya. Filmnya pasti the best, laku, laris manis, terpopuler ya. Apalagi Julian Jacobs anjing. Film dia udah diturunin, guys. Karena terlalu membludak. Bioskop. Iya, jadi kayak orang-orang tuh datang cuma buat nonton rest area doang kan. Sampai film-film yang lainnya tuh kayak nggak ke nonton. Jadi kayak produsernya iri. Diprotes ya. Diprotes. Oh, ini harus cepat diturunin Julian Jacobs gitu. Terutama Kang Solah. Orang itu sampai salah beli tiket. Orang kira kayak Kang Julian harusnya. Tumbal darah anjing. Ada Pengen Hijrah, ada Maju Serem Mundur Horor. Nah, ini adalah, tapi yang satu ini yang akan kita review remake ya, lagi-lagi belum remake, dan juga lagi-lagi dari PH yang selalu khas dengan film-film remake-nya. Ini tuh film remake yang sebenarnya film original ini legend banget ya, dan gue rasa kayak semua orang udah pasti pernah nonton ya, kalau pecinta film horor ya, kayak siapa yang gak mengakui kesereman, kengerian film pertamanya ya. Karena yang film satu ini yang akan kita review berjudul Shutter Like a Flame. Diberdiri oleh Frederica, didikte oleh Herwin Novianto, ditulis oleh Alim Studio, dibintangi oleh Vino J. Bastian, Anya Geraldine, Niken Anjani, Nugi, Doni Alamsyah, Andi Mahsyadi, Rangga Nafra, Dewi Gita. Dewi Gita ada ya? Ada Dewi Gita. Oh, ini mamanya si yang di desa itu. Oh, itu iya. Ya. Mamanya si itu, si Lilis. Yang buta ya? Oh ya, mamanya Lilis. Dewi Gita aja. Salam buat Kang Arman. Kenapa tiba-tiba salam buat Kang Arman? Lalu ada Juliani Pratini. Lalu juga ada Safri Ramadan. Lalu juga ada Indonesia. Di film ini bercerita tentang Darwin, a seasoned photographer who insists on using a manual camera, is shocked to discover the shadowy figure of a woman appearing in every photo he takes. Before long, the woman's figure begins to manifest in real life, tormenting him. Pia, Darwin's girlfriend, decided to investigate the identity of the mysterious woman. She turns out to be Lilis, a high-achieving student who once attended their university. As Darwin's friends begin to die one by one, Pia become convinced that the haunting is linked to a sin Darwin committed in the past. Temannya mati satu persatu, padahal semuanya sekaligus di malam yang sama semuanya gitu. Ini juga sebuah scam ya. Jadi kayak filmnya tuh ditulis dalam bahasa Inggris biar terkesan menarik. Menarik dan biar kayak, wah, ini standar internasional. Padahal mah biasa saja. Baru film ini sedang tayang di bioskop. Jika kalian ingin menonton filmnya, silakan kalian. Wah anjing, wah udah selesai dah tuh. Udah tuh. Wah selesai dah tuh. Di membershipnya? Membership tetap di terlalu bahaya. Membership aja tidak kuat menerima itu. Aduh anjing, langsung flu gue anjing di kutuk. Ya by the way, kayak kita mau kasih tau dulu kalau kita tuh sebenarnya kemarin tuh diundang ya ke premier. Di-invite ke premier. Itu bukan premier loh, bahkan tuh first screening. Kita adalah orang pertama yang menonton film ini. Kita termasuk 20 orang penonton di Indonesia ini. Ntar dulu deh anjing. Bener-bener dalam anjay. Langsung apa gue alergi ya? Kena karma memaki. Apa gue alergi ini ya? Anjing. Alergi banget tuh.
Jadi kita sempat diundang ke screening. Kita diundang ke screening. Hanya 20 orang yang nonton pertama di Indonesia. Bahkan aktornya pun belum nonton Full ya? fullnya. Jadi kayak hari itu kita nonton bareng ke 3 aktor dan satu sutradara itu kita nonton fullnya hari itu juga. Dan bukan berarti kalau kita diundang kita akan puji-puji jilat-jilat, tidak. Kita tetap harus fair. Yang apa yang bagus, apa yang kita nggak suka tetap akan kita kasih tahu ya. Jadi kayak yang pertama apa yang kita suka? Apa yang kita suka dari film ini? Oke, yang gue suka dari film ini adalah unsur-unsur hawa-hawa vibes-nya dari film originalnya tuh tetap dapat menurut gue. Terutama kayak di bagian kayak di era digital yang sekarang ini mereka masih kayak menggunakan foto cuci gitu ya. Iya, masih pakai kamera jadul gitu. Bahkan dia kasih konteks loh, kayak misalnya kayak meskipun kita sekarang di zaman digital, foto jadul adalah kunci, adalah inti. Itu menurut gue kayak cara dia membawa mengganti era dari, kalau dulu kan film Shutter itu emang zaman itu belum ada foto manual. Film manual. Iya, belum ada digital, tapi kayak cara dia mengganti zaman itu menurut gue kayak tetap masuk lah, maksudnya kayak logikanya masuk gitu sih. Jadi seorang fotografer yang dia nggak mau mengikuti zaman digital, dia masih bertahan dengan seni cuci foto itu sih film itu. Tapi maksudnya kayak kalau cuci foto itu dihilangin, unsur shutternya hilang sih. Iya, kayak unsur shutternya di film pertama, vibe shutternya tuh bakalan nggak ada sih. Iya. Karena kayak yang mengerikan di film pertamanya ya itu zaman dulu waktu kita nonton Shutter kan kayak serem banget. Serem anjir, karena kan nggak mungkin itu editan gitu. Soalnya nggak mungkin dia cuma penampakan foto gitu nggak mungkin dia edit dalam air gitu, nggak bisa. Editan ya. Jadi kayak menurut gue kayak cukup brilian cara dia mengganti konteks, itu sih. Lalu kayak cara dia menunjukkan hantu-hantu di foto itu ya beberapa cukup meyakinkan ya, tapi beberapa kayak ada yang kayak kayaknya ini tempelan banget gitu ya. Masa ada penampakan sejernih foto aslinya gitu. Iya, tapi kayak untuk kayak penampakan seperti asap-asap itu tuh kayak kayak cukup meyakinkan sih itu. Penampakan hantunya maksudnya kayak meskipun beberapa terlihat artificial banget tetapi tetap bisa memberikan kengerian ya, kayak wih anjir ada penampakan, apalagi terutama yang penampakannya si ibunya dosen itu kan. Iya, kan? Yang ada di belakang foto di jendela tersembunyi. Itu cukup serem sih anjir, kayak tipis-tipis tetapi kayak di jendela kayak ada bercak muka gitu kan, kayak ada sosok bayangan tuh, itu cukup serem. Tapi aku ingat banget sih film originalnya gila. Setiap fotonya tuh ngeri sendiri. Setiap kali kita lihat, aku aja kayak sampai ngepost itu saking khawatirnya gitu. Bahkan ada yang satu adegan di film pertamanya yang nggak ada di sini tuh kayak kalau nggak salah inget ya, karena kan udah lama banget ya. Yang ada tuh fotonya tuh kayak makin difoto hantunya tuh makin maju. Itu serem anjir. Serem sih. Ntar kita bahas ya soal kesereman film ini ya. Tapi yang gue suka sih itu. Tapi lu punya pengalaman nggak soal kayak memfoto hantu, penampakan hantu? Lu kan anaknya fotografi banget. Pernah sih pas aku lagi liburan ke Semarang itu, aku sama temanku ngide mau foto pas subuh-subuh gitu loh, dan di atas kereta rel gitu loh, foto rel kereta api tapi kondisinya time lapse. Kita mau bikin time lapse lah, pengennya kita dari subuh benar matahari terbenam sampai bangkit kita bikin time lapse. Tapi ada beberapa momen aku kayak iseng foto pakai HP dan temanku juga pakai HP, pas setiap kali kita pakai flash di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah hutannya kayak ada mata merah. Jadi setiap kali nge-flash ada mata merah gitu. Jadi kayak ketangkap kamera nggak? Ketangkap. Pas kita lihat nggak ketangkap, tapi setiap kali kita pencet flash, boom, ada mata merah gitu. Ikutan berkedip juga. Dan itu akhirnya kita nggak jadi bikin time lapse, kita masuk mobil dan kita kembali ke kota gitu. Kalau gue pernah, jadi dulu waktu gue SMP gue pernah main dulu kan biasa anak-anak itu main jelangkung. Jadi waktu itu kayak pulang sekolah, gue kan dulu kalau pulang sekolah ikut sepupu gue, si Ayu. Lu tau si Ayu nggak? Ayu, ya yang gang 17 itu ya? Iya, yang rumahnya di Jalan Tadulako dulu. Pernah lah dia, jadi si Ayu ini sama si Selin. Ayu, Selin, Sylvester, sama Gibi kalau nggak salah. Selin tuh yang anak bapaknya trans. Bapaknya trans ya? Bapaknya trans tau? Transformer. Jadi si Selin ini, mereka ngide lah, karena Ayu ini ikutan main jelangkung, jadi gue nggak bisa pulang. Jadi lu mau nonton ya? Mau nggak mau gue tungguin Ayu gitu. Akhirnya mereka main jelangkung di kelas gitu kan, main jelangkung pakai kertas waktu itu. Bahkan mereka nggak bawa bonekanya, cuma kayak kertas, ABCD, terus kayak pulpen gitu. Mainlah jelangkung, jelangsek, di sini ada pesta. Pestanya pesta. Udah nggak perlu full mantra di sini. Nggak perlu disebut di sini. Nggak perlu disebut. Nggak ada apa-apa. Terus kayak the moment waktu mereka main jelangkung itu, gue sama teman gue si Caca nggak sih? Itu yang dipasangin press rumahnya. Oh, baru-baru ini rumahnya kebakaran deh setauku. Iya, rumah kebakaran. Dia pernah jadi korban babi ngepet no. Oh, pernah. Iya, dia ikutan rekam kan. Udah kok nggak ada apa-apa, nggak ada yang datang. Akhirnya kita boring
boring. Pulang kayak kita pulang. Lihat videonya itu. Nah pas kita nunggu lah di kantin tuh, kita nunggu di kantin, terus kayak sambil nunggu jemputan kan, kita lihat tuh videonya, sumpah demi apapun ya. Ada ikut main. Di video itu, ini gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, gue denger ada suara gamelan, sumpah kayak, terus ada suara orang nyinden. Ekskul sebelah kali nggak ada. Masa di Palu ekskulnya nyinden anjing? Enggak, kalau ekskul nggak mungkin karena di sekolah aku tuh waktu itu ekskulnya tuh kayak golf, Jadi yang horse riding. berarti Yes. olahraga bukan musik ya. Kayak kita tuh dulu ekskulnya tuh kayak yang high class kayak class, baking, baking. terus kayak horse riding, terus kayak apa ya kayak Makeup. mahjong. Maju jadul lah anjing. Jadi kayak gue denger kayak ada suara gamelan ting 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 itu, terus kayak ada suara orang nyinden. Terus kayak kita kan ketakutan, akhirnya kita upload. Memang dengar lagu tuh pasti Iya ketakutan kan, ya. merinding Sangat kan? ketakutan merinding gitu kan? bawaannya. Akhirnya kita hapus videonya karena takutnya kayak kalau kita Takutnya dihujat ya? Bukan. Udah kalau Takutnya itu. dihujat. Udah di TikTok. di Itu kok bisa dihujat kan di TikTok doang ya? Iya. Di YouTube apa di YouTube orang kok berpihak gitu ya. banyak SJW kali ya. SJW. Nah, terus dihapus videonya sampai sekarang karena Dihapus karena enggak masa kayak kan takut kayak katanya kan kalau itu masih bisa disimpan, ngikut, kalau bisa simpan ngikut. dia kan ngikut terus kan. Terus pernah juga kayak waktu itu masih rekamnya pakai HP Nokia atau nggak sih? Iya, lu? tahu yang bisa pause itu ya. Iya, jadi kayak temen gue ngerekam kayak adiknya. Nggak mungkin dulu zaman HP Nokia tuh nggak mungkin bisa edit CapCut itu nggak paling mungkin. cuma pause aja Nggak mungkin pause lanjut, hilang kayak pause hilang sulap-sulapan gitu mungkin masih bisa Iya. kan. Tapi kayak kalau itu nggak mungkin. Belum anjing. ada CapCut di situ. Belum ada CapCut. Jadi dulu ya temen gue tuh kasih lihat videonya ke gue. Jadi dia ngerekam adiknya lagi main di taman. Terus sumpah di rekaman itu ada pocong anjing terbang di atasnya cowok. Sumpah melayang gue anjing. ngeliat itu rekaman gue lihat. Terus di rekaman itu adiknya tuh kayak ini kayak berdarah anjir, kayak keluar Padahal darah aslinya gitu. nggak Padahal ada. nggak ada. Ada pocong melayang sumpah itu nyata banget itu. Dan itu nggak mungkin bohong. Maksudnya kayak kalau misalnya itu kayak video-video ikan pari itu kayaknya enggak karena itu teman gue. Adiknya gue kenal anjing. Dan gitu. anaknya juga bukan anak yang usil atau iseng Iya, gitu bukan anak yang kayak anaknya baik-baik aja, jujur kayak gitu. Si Michelle tau nggak yang di Taman Ria? Ayam goreng Taman Ria itu loh. Oh iya, Taman yang Ria. mamanya baru-baru ini ke gap Iya. selingkuh biasanya. Iya, si Michelle Selingkuh itu, sama si Michelle. boxer. Wah, Juli. Apa yang gue suka lagi dari film ini adalah bagaimana cara dia itu meletakkan hantu dan jump scare itu tanpa suara yang kayak sih. getiran gitu. Jadi menurut gue itu classy sih, itu memberikan kayak kelas gitu ya. Baik, apalagi ada satu momen si Vino itu kayak lagi ngapain gitu. Pokoknya di belakang itu ada hantu mukanya putih cuma begini, Liatin terus dong. ngeblur gitu. Kayak ngeblur terus ada darah di kepalanya, itu serem sih anjir. Gue bilang ini serem sih anjir itu. Dan bagian ini juga nyetir mobil, hantunya kayak dari jendela. Oh iya, itu juga serem. Dari Itu samping serem. itu serem sih. Itu serem sih. Jadi kayak banyak golden scene juga sih di film sebelumnya dibawa lagi ke sini gitu sih. dan juga kayak mereka tuh nggak menghilangkan adegan ikonik di film originalnya, terutama yang kayak hantu turun dari tangga itu tuh menurut gua ikonik banget ya, hantu merayap itu. Sama kayak yang di jendela ada hantu ngegendong di sini, itu menurut gue ikonik sih. Apalagi yang kita suka ya? Paling satu lagi sih, aku suka dengan perkembangan acting si Anya Geraldine sih, karena kita udah ikutin dari beberapa film sebelumnya dan Terutama dari Spirit Doll ya? Spirit Doll ya, waduh. Tapi di sini aku ngerasa dia dari acting innocent, polos dan ketidaktahuannya itu sangat dapat banget sih. Ditambah Niken Anjani juga sih sebagai hantu. bener. Dia kan memeranin before after jadi hantu tuh, dua peran berbeda gitu loh. Dan juga ada transisinya kayak dia depresi kan, dari orang yang normal sampai dia jadi hantu. Di tengah-tengah itu kan ada scene dia depresi kan, jadi kayak dia bisa mendelivery semua peran itu dengan baik sih. Jadi kayak beda stage ya, beda stage actingnya gitu. Kalau Vino sih kayak ya udah kayak nggak usah di ini ya, Vino lah apa yang kayak ya Actingnya udah. Vino ya, Acting kayak Vino banget. Nino banget, Nino abis, Iya, Nino Nino habis. Nino banget dah anjay gitu. Kalau gitu kita masuk ke catatan Catatan film film. Shutter. Oke, catatan film Shutter yang pertama adalah film ini somehow terasa begitu cepat tetapi begitu lama gitu. Kenapa ya? Kayak baru 10 menit semua orang udah mati anjir. Iya, Iya, semua orang udah mati dan teman-temannya dibikin mati sekaligus. Teman-temannya Vino. Itu pun mereka tuh dibikin matinya tuh kayak Udah tergeletak di nggak ada jalan. teror ya gitu. Tiba-tiba udah tergeletak di jalan, tergeletak di mobil, tergeletak di gantung diri gitu loh. Iya, jadi kayak itu sih, itu yang gue notice adalah film itu somehow terasa begitu cepat, tetapi
Terasa begitu lama banget rasanya itu anjir. Tapi kayak karena semua goalsnya itu udah tercapai di awal, jadi kayak kita nungguin sampai akhir tuh kayak goalsnya tuh udah achieve gitu loh. Kayak apalagi yang mau ditunggu nih, teman-temannya udah pada mati gitu. Tiba-tiba ditambahin scene penyelidikan nggak jelas gitu loh. Meskipun itu sebenarnya poin positif ya, jadi kayak film itu nggak males gitu. Kayak bukannya tiba-tiba hantunya cerita, aku dulu diperkosa sama dia gitu. Enggak, tapi kayak ada investigasinya. Dan menurut gue kayak film-film yang menerapkan investigasi atau kayak penyelidikan itu film-film yang mikir gitu. Mikir lah. Intinya kayak penulisnya tuh kerja gitu, nggak yang ngasal gitu. Tapi ya ini tuh ada, cuman kayak maksud gue kayak bagus ada itunya, tetapi kayaknya terornya tuh menurut gue harusnya lebih dinaikin lagi ya, biar kita tuh kayak merasa tegang gitu. Kayak anjir temannya nih dibunuh nih satu-satu. Dibunuhnya pun harusnya dengan cara yang variatif ya, kayak hantunya kayak apa kayak colok kayak matanya atau apa gitu. Bukan yang tiba-tiba si temannya udah tergeletak di mobil kecelakaan aja gitu. Terus yang kedua adalah ketika si Vino-nya ini mulai diganggu hantu, itu juga menurut gue kayak feel-nya tuh agak slow ya, agak apa ya, face-nya tuh agak sangat-sangat slow gitu. Jadi kayak hampir nggak berasa. Malah ini tuh arahnya kayaknya bukan horor ya. Kayak jadinya dapetnya tuh feel-nya tuh kayak drama gitu. Iya. Kalau di film Shutter kan kita tuh tegang banget kan, karena dia horornya tuh door gitu kan. Meskipun tanpa jump scare dan tanpa suara yang gimana pun, tapi kayak horornya tuh door banget. Tapi kalau di film ini somehow berasanya tuh kayak ya drama aja, drama kayak ada cewek dihianati gitu, terus ada woman support woman gitu. Pokoknya berasanya drama lah, nggak berasa horor gitu. Semakin banyak Vino diganggu, malah tingkat depresi dan ketakutannya Vino tuh terasanya tidak meningkat karena stagnan aja gitu loh. Bener. Ada satu momen kayak si Anya, ceritanya si Anya, gue nggak tahu ya si Anya sama Vino ini apakah tinggal bareng. Tapi yang jelas si Anya ini sering banget ke rumahnya Vino dah. Pokoknya kayak dia punya kunci. Duplikat kayaknya dia. Itu emang Gen Z sekarang kan kayak. Gen Z sekarang tuh udah sharing life anjay gitu. Udah living together. Udah living together. Kumpul kebo, no. Living together, yes gitu. Nah, si Anya ini kan tinggal bareng sama Vino ya. Jadi ada satu momen ini masih di awal-awal nih. Si Ana ini lagi dengerin lagu lah. Katanya buat relax gitu kan. Gue nggak ngerti, pokoknya kalau gue sih dengerin lagu buat relax, lagu-lagu ini ya, lagu-lagu manifesting kayak yang instrumen-instrumen. Tapi dia aura musik gitu itu loh. Dia si Anya ini dengerin lagunya itu kayak lagu-lagu apa ya, kayak lagu-lagu kematian gitu anjing. Tempat kedukaan gitu. Kayak lagu-lagu kematian. Lagu-lagu rumah duka. Lagu-lagu rumah duka. Si Ana ini pakai headset tertidurlah dia. Nah, ada mimpi yang dia. Tapi ini sebenarnya treatnya tuh bukan kayak mimpi gitu. Jadi kayak si Ana ini kayak apa, kayak dia dengar ada suara-suara dari ruang cucinya Vino gitu. Iya. Dia ke ruang cucinya Vino, ternyata dia diganggu setan di situ, dimuncullah di situ sosok Niken gitu kan. Berat gitu. Ternyata dia mimpi dibangunin sama Vino. Anya. Terus Anyanya itu posisinya bukan kayak lagi kayak enggak, Anya itu bener-bener lagi tidur aja gitu. Jadi ibaratnya lu itu nggak diganggu tapi lu tidur dibangunin aja gitu. Anjing. Berarti Vino-nya ngeselin juga ya. Anya gitu. Kenapa Vino-nya ngebangunin, maksud gue gitu. Nih, biasanya adegan itu. Enggak, soalnya gini, adegan itu biasanya kalau si ceweknya tuh kayak terus Vino-nya kayak gini. Anya bangun. Anya bangun. Itu betul Anyanya kayak ini mah enggak, Anyanya lagi tidur aja kayak atau memang biasanya Anya tidur itu dengan keadaan lincah aja. Kalau dia malah aneh di mata Vino. Kok diam? Anya kok diam gitu. Tumben dia mati kali ya. Diam. Oh, berarti biasanya Anya tidur begini ya? Iya, gini tuh. Udah gitu dibangunin apa? Nggak ada apa-apa, dibangunin aja gitu. Kayak Vino-nya tuh kayak pengen cuma nanya apa gitu anjing, kayak kirain mau tanya sesuatu. Kirain mau nanya kayak kamu bukan ada kelas gitu atau apa? Kirain Vino itu kayak mendapatkan clue yang kayak Anya, lihat gini. Enggak, Vino-nya cuma pengen bangunin aja udah gitu. Ini si Vino gini. Udah cuci lagi dia. Nyuci lagi. Anjing, masa nyuci foto lagi? Tetapi sebenarnya adegan ini bisa ketolong kalau apa? Kalau Vino-nya diganti Julian Jacobs. Iya, Julian Jacobs. Gue yakin pasti apapun tindakan di luar logika dan nalar manusia bisa kita maklumi. Masih kita maklumi. Kalau misalnya ini Julian Jacobs, gue yakin itu sebenarnya kayak pasti ada alasan tersendiri. Ada alasan Julian Jacobs. Pasti setiap adegan yang tidak masuk logika pasti ada metaforanya. Ada filosofis. Ada filosofinya. Kalau Julian Jacobs itu aktingnya itu melalui pendekatan filosofis. Iya, penuh dengan makna. Aktingnya penuh dengan makna. Penjilat habis aja. Ini juga nih, saking film itu face-nya cepet banget. Tiba-tiba kita tuh ada satu adegan si Vino ini ke rumah sakit. Dia tuh merasa kayak pegel. Pas dia ditimbang, naik 60 kilo. 100 kilo. 120 kilo. Iya, anjing kayak Vino kayak bingung. Dan dalam hati Vino begini, lah.
Lah, Karena gue gitu karena gue Vino. Gue kan Vino, bukan itu. Kok gue sangat berat ya? Nah, Vino bingung. Ini bukan Vino biasanya. Iya, sakit cepet banget kan. Terus kayak stop saya aja. Saking itunya tuh cepet banget. Tiba-tiba udah selesai adegan rumah sakitnya. Iya, tiba-tiba Vino tuh ke rumah sakit udah selesai. Nah, maksud gue kayak gini, kayak kita tuh nggak ada dikasih apa ya, nggak ada dikasih clue. Si Vino ini kok merasa perlu ke rumah sakit gitu. Kenapa? Iya. Kayak maksud gue kayak, ya gue tahu dia tuh pegel-pegel. Tetapi kayak kenapa itu tuh mengganggu itu? Apakah mungkin itu tuh udah berlangsung selama 10 bulan? Ya kan? Kalau menurut gue ya, kalau gue jadi Vino, kalau misalnya baru sehari pegel-pegel doang, nggak ke rumah sakit. Ya, ada masalah tidur aja. Ke Maerot. Derok aja. Derok gitu. Kalau gue mah kalau kayak gitu mah ke Maerot anjing, bukan ke Rumah sakit umum. Bukan ke rumah sakit umum gitu. Masalahnya nih bener-bener di treatmentnya di rumah sakit umum tuh udah kayak pasien. Seolah-olah ini udah darurat. Tahu Iya, nggak? ini udah Tahu kayak nggak? pasien cancer Dia aja. sampai ganti baju pasien loh. Baju pasiennya kayak orang habis operasi loh. Iya. Kayak seolah-olah ini tuh urgent banget sampai lu harus ganti baju gitu loh. Iya coy, itu menurut gue kayak itu aneh. Too much sih. Itu too much Jadi sih. kayak dicepet-cepetin di adegan sebenarnya nggak perlu dicepetin gitu loh. Iya, jadi kayak Dilama-lamain di adegan nggak penting gitu loh. minimal kita tuh kayak dikasih konteks lah. Ini Vino ini sakitnya udah berapa lama, dia ini kayak sesakit apa, seberat apa dan semengganggu apa gitu. Bahkan nggak ada percakapan loh. Minimal dikasih percakapan kayak dia ngomong kayak ke pacarnya kayak, kok akhir-akhir ini badan aku berat ya. Udah seminggu nih kayak gini, kayak gitu kan bisa gitu. Jadi kayak gini. Terus kata pacarnya mungkin kayak, oh mungkin kamu harus ke rumah sakit deh, coba periksa gitu Gitu kan. aja, udah. Kayak gitu aja udah cukup gitu. Ini mah enggak, kayak kita tuh nggak pernah tahu tuh udah berapa lama dia mengalami itu, tiba-tiba dia ke rumah sakit. Padahal mah kalau kita lihat secara mata, ini tuh kayak baru sehari. Kayak besoknya Iya, gitu kayak loh. baru seminggu gitu. Kita ini sebagai penonton disuruh, udah kita bedah sendiri aja Iya, dia bener kenapa nih, gitu iya. loh. Jadi kayak Kita gitu. bedah sendiri aja dia kenapa gitu. Ya itu menurut gue tuh cukup janggal sih. Kenapa cukup janggal? Karena kayak itu tuh bagian dari plot besar kan. Vino sakit punggung itu kan sebenarnya kayak Itu disiapin buat plot twist. iya plot yang lebih besar. Jadi kayak menurut gue itu harus ada konteksnya. Kenapa dia bisa kayak begitu? Karena kalau nggak kayak gitu kita merasa kayak oh ya udah aneh gitu. Kayak salah syuting, kayak ada yang kepotong. Iya, kayak ada kepotong. Kayak ada dialog yang kepotong gitu. Itu sih. Terus akhirnya ketika mereka melakukan investigasi, kita dikasih tahu oh ternyata Vino ini dulu mantannya si Niken Anjani. si Niken Anjani. Penari di kampus. Ya, penari di kampus. Nah, Yang cantik dan sangat berbakat. dan mereka ini awalnya tuh bener-bener lovey-dovey banget kayak wah kecintaan banget. Udah jangan kan kecintaan banget, living together aja. Udah living together. Emang, Udah dibikinin sarapan gitu. iya emang Pino ini emang libidonya tinggi di sini ya. Duta living together. Living together final boss pokoknya Iya. ini ya. Living together Zina lah. final boss. Zina final boss. This is Iya, Vino bagus, gitu. ya. Udah tuh akhirnya si Vino ini udah tinggal lah dia sama si Anjani Udah. si Niken Anjani. Lovey-dovey tuh. Ya, cinta-cintaan banget. Bahkan ada satu momen kayak si Niken ini ngelempar apa gitu ke atap rumah. Ada tangga tuh. Ada tangga. Ada kursi. Itu rumah bukannya di ujung kulon sana, enggak. Itu rumah kayak cuma 5 langkah tuh pintu di situ udah ruang tamu tuh di situ. Ambil barang di atap, bukannya bisa manjat tangga malah. Iya. Dia nawarin, ayo. Yang dilakukan Vino adalah Ayo, sini naik ayang punggungku. naik sini, diambilin Naik punggungku. begini. Nah, itu pokoknya se-lovey-dovey itu ya, mereka tuh sekecintaan itu. Nah, tetapi tiba-tiba. nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa. Beauty shot selanjutnya tiba-tiba geram, marah Iya, gitu. tiba-tiba si Vino ini udah ilfeel. Udah ilfil. Udah ilfil sama pacarnya. Dan tiba-tiba udah selingkuh sama cewek lain di Udah perpus. selingkuh. Iya, bukan selingkuh juga tuh kayak dia interest ya? Iya, kayak maksudnya kayak dia dideketin sama cewek kan, Iya. tapi ditanggepin sama dia gitu. Terus ceweknya ini si mantannya ini kesel lah gitu. Kesel lah. Terus adegan berikutnya adalah Love bombing mungkin udah ya. jadi ceweknya tuh udah jadi aneh. Udah mereka udah putus akhirnya. Iya. Aku mau kita putus, aku udah nggak sanggup. Tiba-tiba ceweknya jadi aneh, jadi posesif, udah jadi sering ngepantau dia kayak jadi saseng-saseng gitu anjir. Tiba-tiba dia mau cutting diri sendiri, Iya. mau bunuh diri. Secepat-cepat itu. Secepat Jadi itu. kayak menurut gue kayak di situ tuh nggak ada emotional attachment yang nyampe ke kita gitu. Bahkan ketika investigasi itu mengarahkan mereka ke rumahnya si Lilis di kampung sana, dan di sana kan ada mamanya Lilis tuh. Kita itu nggak dikasih gambaran seberapa dekat hubungan ibu dan anak ini gitu. Iya. Sampai kan akhirnya kayak si ibu ini nggak mau Udah sampai menyimpan mayat anaknya sendiri loh. Akhirnya si ibu ini nggak mau anaknya tuh dikubur. Jadi kan si Lilis ini bunuh diri ya. Bunuh diri ya. Bunuh diri kan, Bunuh tapi diri. Mayatnya nggak emaknya dikubur. nggak rela anaknya dikubur. Ditaruh di kasur. Ditaruh di kasur. Udah dibiarin aja Dibiarin aja kayak gitu.
kita tuh nggak dikasih nggak dikasih konteks seberapa besar cinta ibu dan anak ini, karena menurut gue kayak itu adalah momen yang bagus sebenarnya buat kalau emang ini arahnya mau ke drama, itu tuh bisa banget jadi kayak momen mengharukan banget, kayak seberapa sakitnya seorang ibu gitu ditinggal anaknya udahnya anaknya satu-satunya. Di situ kan bisa banget kayak dibuat kayak dulu tuh mungkin Lilis itu berjuang demi anaknya, ataukah mungkin mereka berdua ini korban KDRT bapaknya, ditinggal akhirnya mereka hidup sebatang kara berdua, amanya berjuang kayak apa kayak gitu ceritanya ya kan. Masa lebih sedih bedah rumah tuh, nonton bedah rumah lebih sedih, nonton tukar nasib lebih sedih anjing. Drama ini dikesampingkan terlalu banyak diplanti untuk plot twist. Mereka tuh terlalu diplanti untuk plot twist sih menurutku ya. Kayak mamaku aja nonton bedah rumah episode peternak kelinci nangis dia anjing kayak masa lebih menyedihkan episode bedah rumah daripada film gitu kan. Jadi kayak itu sih menurut gue kayak kenapa kan kalau cepet-cepet padahal film itu hampir 2 jam. Di antara waktu itu banyak banget ruang untuk mengeksplor banyak hal gitu sih. Jadinya apa? Jadinya kayak film itu seperti sepi gitu. Sepi aja sih. Sepi. Tapi apakah jelek? Enggak juga sebenarnya. Kan 2 jam. Karena gini, gue tuh ketika premier film itu kan siang banget kan, dan gue tuh harus pergi sana tuh jam berapa? Jam 11. Jam 11 lah. Jam 10. Iya. Dan gue tuh ada pesanan cookies, Cok. Jadi kayak gue tuh bangun udah dari jam 7. Gue tuh nyetir aja gue tuh merasa kayak aduh anjing gue ngantuk banget nih. Gue bakalan mampus sih. Gue bakal tidur sih ketika di dalam. Tetapi ketika film ini dimulai, gue nggak tidur loh. Berarti itu tandanya apa? Tandanya film itu ada something yang bisa membuat gue tuh kayak hook gitu. Kayak ada sesuatu yang menarik yang membuat gue kayak bisa mengikuti sampai akhir. Gue nggak ada tidur gitu. Jadi kayak berarti sebenarnya film ini tuh nggak jelek gitu. Nggak jelek-jelek banget. Tetapi kayak apa ya? Kayak sepi ya. Mungkin karena sepi aja sih, dan mungkin ini horor yang beda, lebih menekankan atmosfer seram. Jadinya kita selalu ngerasa kok sepi banget gitu. Terus kayak menurut gue cukup nanggung ya. Jadi kayak mereka ini ingin mengangkat isu kekerasan seksual gitu di kan. kampus, di gitu. pendidikan lah. Ya, isu kayak pemerkosaan dan lain sebagainya. Nah, ada satu momen ini ceritanya intinya si Lilis ini dicegat sama temen di film pertamanya kan gitu juga ya. Dicegat juga. Si Lilis ini dicegatlah sama teman-temannya si Darwin gitu. Padahal dia waktu itu mau tampil menari gitu kan. Disorot bergilir gitu. Ya, dicegat, dibawa dia ke ruang make up, disitulah di-ewing ya. Nah, ini nih adegan ewingnya ini nih. Sangat-sangat. Yang pertama, itu mohon maaf banget ya, bukannya gue mau gimana-gimana, tetapi tuh gak meyakinkan banget adegan ewing tuh. Kayak gini, oke, celananya si cowok-cowok kayak ada lah diliatin dibuka. Tetapi kan celananya Lilis rok panjang gitu, kagak dibuka anjing. Bukannya digunting loh. Enggak, benar. Jadi mah kayak dirobek gitu kan. Gitu loh. Orang ada pada akhirnya kan si Lilis terkapar begini. Iya. Celananya fine-fine aja. Tapi roknya masih panjang. Minimal kayak roknya dinaikin lah. Mohon maaf banget nih Teteh, bukannya ini maksudnya melecehkan ya. Kita tuh bukan maksudnya melecehkan, tetapi maksudnya secara adegan itu tuh nanggung dan gak meyakinkan. Kayak menurut gue kayak kalau berani untuk mengangkat isu itu harus berani juga membuat adegan itu semeyakinkan mungkin kan. Soalnya manusia bisa seliar itu kalau soal gini loh. Minimal ya kayak ketika di akhir kan disorot tuh Lilisnya udah kayak gini kan. Ditinggal lah dia kan. Minimal celana dalamnya sampai kaki kek. Iya udah diturunin kan? Gitu ya. Ada misalnya celana dalam Lilis sampai kaki gitu. Tapi tetap pakai rok nggak apa-apa. Iya, tetap pakai rok. Kayak kita yakin Lilis habis digilir. Sexual abuse, habis digilir gitu. Iya, ini mah enggak, kayak digini-gini doang gitu. Baju juga nggak dibuka, kayak masih utuh semua. Itu kayak mau disuruh tampil lagi bisa. Masih lengkap bajunya semua. Nggak ada yang salah. Lipatan bajunya masih bener, masih di dalam rok. Jangan gitu. Sanggul masih utuh. On anjing, kayak masih utuh. Masih unggul, masih sanggul ini. Ya gitu kayak lah. Gitu. Itu jadi kayak kurang meyakinkan, apalagi 5 orang. Itu pun ya seolah-olah ya kayak si Lilis ini kayak di lutut anjing kayak. Soalnya ada beberapa kali mereka kayak gini-gini tapi yang kena kayak lututnya gitu. Iya, yang kena lututnya Lilis kayak maksudnya kayak, ini Lilis tempelnya di lutut tapi gimana sih kayak kayak dia tuh seperti di lutut, Cok. Kalau menurut gue ini mungkin terhalang kayak ya udah kayak moral, terhalang kayak tapi ini trigger korban-korban yang di real life kan mungkin ya. Atau mungkin juga kayak karena emang pasarnya di Indonesia mungkin dia nggak mau buat adegan tuh sebrutal itu kan. Tetapi menurut gue kayak film Vina tuh
itu brutal banget loh itu. Iya, Itu meyakinkan banget Dan si diberi- Vina meskipun kayak gue cuma nonton dari trailer, gue nggak mau nonton aslinya, tapi dari trailer itu kelihatan tuh adegan pemerkosaan itu meyakinkan gitu. Kalau ini tuh kayak mungkin ya yang penting kayak formalitas saja. Oh ya Iya, udah yang iya, penting nih. Lilis harus di eksekusi. Udah formalitas. Karena kita Nggak perlu lah kita terlalu. mau angkat isu ini gitu. Ya, tetapi menurut gue kayak sebenarnya itu kan core utama dari film Shutter itu. Film Shutter yang di Thailand kan Original. juga itu, buset dah itu adegan itunya kayak brutal banget gitu kan. Itu kayak sih gitu. plot twist yang di Thailand tuh aku beneran kaget banget loh. Rahasianya udah mulai terungkap. Udah. Ternyata tuh terungkapnya lewat apa? Jadi kayak awalnya mereka kira Lilis itu minta dikuburin. Nah, Iya, jadi ketika arwahnya mereka gentayangan. ke kampung, di situ ada mayatnya Lilis belum dikubur. Akhirnya mereka kuburkan lah mayatnya Lilis. Pas pulang Jakarta lah kok masih dihantuin gitu. Ternyata bukan itu masalahnya. Jadi jadi ketahuannya gini, si Anya. Anya Geraldine lagi di rumahnya si Vino lah. Salah. Biasalah, anggap aja rumah sendiri gitu ya. nunggu orderan datang. Tiba-tiba kameranya Vino Jepret sendiri. pret. Nah, udah tuh. Pas dilihat hasilnya kok ada bayangan yang Menuju mengarah ke ini arah lemari atas. lemari. Nah, si Anya penasaran. Diambil What happened on the Above the cupboard above gitu. the cupboard. the wardrobe? What happened in the library? Dilihatlah di set, kok ada real film gitu apa Iya, sih? roll film, roll. roll Roll, kamera, film roll. roll kamera. Akhirnya dicuci sendiri. Dicucilah sama anak, keluarlah foto kayak, ini foto-foto, Bukti-bukti. bukti pemerkosaan anjing kayak gitu. Yang di kampus, yang terjadi Iya, di yang kampus. terjadi di kampus. Nah, ini nih aneh ini. Menurut maksud gue gini. Itu kan bukti yang bisa menghancurkan reputasi Iya. kampus. Yang pertama tuh bukti yang menghancurkan reputasi kampus. Yang kedua adalah jenjang waktu dari kasus pemerkosaan itu sampai ke ditemukannya itu tuh jenjang waktunya lama banget. Kayaknya udah bertahun-tahun deh itu. Iya, ngapain disimpan mulu? Dan itu bukti nyata. Bukti nyata anjing, maksud gue kayak apa alasannya Vino itu masih nyimpen itu di atas? Apa? Nggak dikasih tahu alasannya apa. Padahal kayak udah dibuang aja sih. Buang aja udah, bakar aja Iya, udah. Kalau gue jadi Vino udah bakar aja anjing kayak. Bukan disimpan. Itu tolol banget itu kayak gue yakin si sutradara juga kebingungan sendiri kayak gimana ya caranya yang Soalnya begitu ya. nanti nggak bisa reveal hantunya. Iya, nggak bisa reveal Hantunya kalau- jadi gentayangan selamanya kalau nggak ada adegan Karena itu. mereka udah keburu memasukkan ini tuh ke dunia digital. Iya. Iya, bahkan ada satu adegan, jadi ketika Lilis ini ngelapor ke kampus, ternyata si Vino ini bapaknya ini rektor lah, penyumbang dana terbesar di kampus Iya, kan. iya. Si dosen itu udah terima kok fotonya si Lilis ini Dia udah udah terima. dipegang fotonya Dipegang. Lilis diperkosa tuh udah dipegang begini. Berarti kan sebenarnya kampus itu aware kalau Ada kasus foto itu ini. ada, file itu ada gitu. Kenapa nggak dibinasakan? Iya, dihancurkan Aneh banget. aja bukti-bukti itu. Vino kok masih simpan bukti-buktinya bisa menghancurkan kampus bapaknya sendiri gitu loh. Dan dia reputasi dia sebagai Reputasi fotografer. sendiri, iya. Sebenarnya Udah kebingungan. kita pengen tanya itu di premiere kan, tapi takut malu, takut kayak, nanti sutradaranya ngeles malu. Jadi kayak ya. keluar kalian gitu. siapa yang bawa tamu ini? Saya Anjing, bawa tamu tamu nih, jam undang lagi gitu. Kayak takutnya gitu. Jadi kayak Ya udah. itu tuh aneh sih. Jadi kayak gue yakin juga kalau gue nanya itu kelabakan sih itu si sutradara. Jadi kan pas di akhir film ada Q&A sama sutradara lah. Kalau gue nanya itu gue yakin banget kelabakan. Iya. Bahkan tadi gue pengen nanya gini ke sutradara. Mas siapa namanya? Mas Herwin. Mas Erwin, kenapa tokoh utamanya bukan Julian Jacobs? Bukan Julian Jacobs. Kata gitu ya harusnya ya? Kenapa ya? Kenapa, Mas Mas? atau Julian Jacobs? Apa pertimbangan Mas memakai Vino? Kenapa nggak Julian Jacobs, Mas? Julian lah. Sudah saatnya Julian. Udah saya Julian. Ganti era. Ganti era, Mas. Nggak selamanya harus orang kita kenal terus Iya. itu loh. Ini udah bukannya udah nggak zamannya Vino, Mas. Vino udah sangat late. Ada Vino dulu. Hanya Geraldine sebenarnya bagus, cuman saya kira lebih bagus Maria Eka. Maria Eka. Maria Eka pendampingnya cantik. Pasti akan lebih natural, Mas. Terus yang terakhir yang pengen gue bahas adalah terakhir kan si Vino diganggu lah sama hantu, ya kan? Diganggu lah sama si Dinding-dinding Anjani gitu udah ya? diending-ending nih. Iya. Terus dia tuh pakai kamera Polaroid. Dia jepret. Dia jepret. Nggak ada. Baru gini. Jepret. Trrrt. Jepret. Trrrt. Kata gue kayak itu hasil fotonya juga Belum kering, kelihatan. belum kering. Orang kalau Polaroid itu kan minimal digini-gini 5 dulu detik, kayak. 5 detik lah. Enggak 5 detik anjing, 10 detik malah. 2 menit itu baru keluar hasil fotonya. Jadi Kayak dia bilang, cepet, cepet buang. Lu lihat apa? itu bukan salah Polaroidnya, lu nya yang kecepatan buangnya gitu loh. Kecepatan. Sebenarnya dia semua foto itu kalau dia ambil lagi dari tong sampah. Ada loh. Ada, cuman lu kecepatan, lu ini buru-buru orangnya, nggak sabaran lu nih. Padahal Vino ini mahasiswa berprestasi di bidang fotografi loh. Harusnya dia ngerti kan. Akhirnya apa? Akhirnya kamera itu jatuh, kamera itu ngejepret sendiri, jepret. Ternyata Baru tuh digendong.
hasil fotonya ada hantu di ininya Vino, di pundaknya Vino tuh. Akhirnya dia dijatuhin ke kolam renang dan tiba-tiba dia di rumah sakit jiwa, stres. Nah gue tuh bingung ya kenapa kayak dia tuh kayak gitu ya. Padahal di film aslinya tuh itu adegan itu tuh. Di film aslinya tuh adegan yang si orangnya tuh foto hantunya tuh ada di layar sini. Foto lagi makin deket gitu. Itu adegan itu tuh. Tapi gue nggak tahu kenapa si sutradara ini kayak kepengen pakai Polaroid. Apakah karena pengen aja kali ya? Pengen aja atau? Pengen aja kali. Kayak biar nggak terlalu sama kali ya. Iya sih. Karena berlindung di balik ini udah digital, udah modern gitu. Ya, jadi kesusahan sendiri dia bawa ini tuh kayak ke era modern, jadi kesusahan sendiri. Sebenarnya film ini kalau mau remake ya, mungkin kalau 2010, 2012 masih bisa terima. Ini 2025 bos. Kalau 21 kemudian. Minimal latarnya dia buat tahun itu lah. Iya, 21 tahun kemudian loh. Iya, jadi kesusahan sendiri lah. Soalnya kalau dia ambil tahun itu, mungkin isu kekerasan belum ada. Ya itu sih paling kayak paling aku cuma satu yang kok bisa-bisanya Darwin ini kan udah ketahuan banget dari rumah dan galeri dia itu fotografer manusia, muka-muka mimik manusia, tapi kenapa tontonan dia di TV malah belalang hijau? Kayak Nat Geo Animal Planet. Itu tuh berarti dia punya dua kepribadian kan. Biasanya ada juga kayak orang yang kalau siang jadi kerja di kantoran, kalau malam jadi kayak gitu. Ya, dua kepribadian yang berbeda gitu. Kayak kalau Superman kan kalau siang dia jadi Clark Kent, kalau malam dia jadi Superman gitu ya kan. Ada dua kepribadian. Iya, kalau ini sih Vino gitu. Kalau siang dia jadi fotografer manusia kalau malam dia sebenarnya fetishnya itu itulah dia yang sebenarnya itu. Fetishnya serangga. Kalau dari gue adalah kayak mungkin karena film ini itu terlalu cepat dan juga terlalu banyak yang ingin dieksplor, kita tuh menghabiskan setengah film ini itu mengikuti investigasinya si Vino yang mengarahkan ke kampung dan ternyata kalau ada mayatnya itu belum dikubur. Nah, ketika di akhirnya itu dia gituin, ketika di akhirnya itu kan ternyata kayak ada revenge, ada balas dendam. Itu tuh membuat 50% film di awal itu nggak relevan dan kita tuh sia-sia gitu ngikutinnya gitu. Nggak relevan aja sih. Iya, kenapa kayak investigasinya tuh nggak langsung ngarahin kalau ke kayak ini tuh mengarahnya ke setahu gue ya di film Shutter itu nggak ada plot soal mayatnya belum dikubur itu. Jadi itu kayak salah satu cara buat memperpanjang aja sih. Iya, jadi kayak akhirnya apa? Akhirnya plot 50% itu bisa dibuat teman-temannya tuh dibunuh satu-satu gitu. Ada 5 loh temennya. Iya, mereka tuh berlima berpacu dengan waktu untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, ya kan? Sambil satu-satu dibunuh. Menurut gue itu bakal jadi lebih menarik instead of kayak kita tuh mau dibuat plot twist tai kucing kayak jadinya pas di akhir gue kayak karena penyelesaiannya itu bener-bener kayak cuma 20 menit di akhir tuh kayak bener-bener udah selesai. Pacingnya cepat Iya, itu udah endingnya. selesai. Si Lilisnya balas dendam puas, dan udah selesai. Udah. Si Vino-nya jadi ODG jadi rumah sakit. Si jadi SJW ya kan, woman support woman, udah selesai ending. Udah. Jadi kayak membuat kayak gue menontonnya merasa sia-sia banget sih. 50-60% film itu berjalan, gue merasa sia-sia. Udah paling gitu aja sih. Ya itu. Overall film ini sebenarnya film yang bisa menjadi pilihan ya. Kayak sekarang ini bisa menjadi pilihan lah. Karena apa? Karena di bioskop nggak ada film yang nggak ada yang box office nih. Iya. Apalagi film ini tuh standarnya udah tinggi banget. Jadi kayak menurut gue untuk film remake ya minimal lu tuh harus bisa menyamakan atau melampaui. Kayak film Why Do You Love Me itu tuh dia bagi gue tuh dia melampaui. Untuk film Firework dia melampaui, tetapi menurut gue untuk kayak film ini not even dia menyamakan sih. Kayak dia tuh masih levelnya ada di bawah sini sih. Menurutku ini film remake yang terlalu bermain aman dari segi horor maupun drama yang serba nanggung. Ditambah film ini menggunakan isu, backstory hingga treatment beragam yang ingin diperlihatkan. Hampir seperti mereka ingin memproduksi film original aja sih. Hal ini semakin membuat film asli dari Thailand itu semakin tidak tergantikan sih. Rating 1 sampai 10 gue 4. 5. Oke. Ya, jangan lupa juga dicek di channel HS. Ada Poci, pulau jauh terbaik setiap Selasa. Dan juga jangan lupa juga kalian like, komen dan scroll di komen ada tulisannya hype, kalian hype dan subscribe kayak dia sekarang buka cookies makin banyak loh, jatahnya berarti something wrong with this YouTube. Yes. Jangan sampai saya tinggalkan YouTube ini dan kalian akan kalau saya tinggalkan YouTube ini kalian akan menjadi tontonan Los Santos. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.